Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Nendri Yustika. Hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang penyebab dari penurunan kesadaran. Bagi kamu yang belum menonton video edukasi sebelumnya, yuk tonton. Link video aku taruh di deskripsi di bawah ini ya. Aku ingatkan juga untuk jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian like, comment, and share ke orang-orang tercinta kalian semua. Karena berbagi itu ibadah loh, apalagi berbagi ilmu. Langsung saja yuk. Sebelum memulai pembahasan tentang penyebab dari penurunan kesadaran, kita perlu tahu dulu dong, apa sih penurunan kesadaran itu? Tapi aku ingatkan lagi nih, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Biar barokah teman-teman. Jadi definisi dari penurunan kesadaran itu sendiri adalah kondisi di mana kesadaran menurun sebagai akibat dari berbagai macam gangguan atau penyakit. Kalau udah tahu definisinya, yuk kita bahas penyebab dari penurunan kesadaran. Untuk lebih gampang mengingat, yuk kita buat mnemoniknya. Mnemonik itu suatu teknik untuk memudahkan mengingat sesuatu dengan cara menyusun atau membuat ungkapan ataupun membuat khayalan. Jadi mnemonik ini untuk lebih menggampangkan kita mengingat sesuatu ya teman-teman, itu yang dinamakan mnemonik. Jadi mnemonik untuk penyebab penurunan kesadaran adalah semenit. Ya, semenit. Di mana S untuk sirkulasi atau vaskuler, kemudian E untuk ensefalitis, kemudian M untuk metabolik, E untuk elektrolit, N untuk neoplasma, dan I untuk intoksikasi, kemudian T untuk trauma, dan terakhir E untuk epilepsi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi ini merupakan gangguan pembuluh darah otak ya, baik berupa infark, ataupun hematoma, ataupun herniasi otak. Nah, kalau infark itu sumbatan, kalau misalnya hematoma itu perdarahan di luar pembuluh darah. Nah, kalau herniasi otak itu merupakan keadaan di mana jaringan otak dan cairan otak itu bergeser dari posisi normalnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gangguan bagaimana sih yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran itu? Yang pertama ialah trombosis. Nah, trombosis itu merupakan penyumbatan yang disebabkan oleh adanya gumpalan darah di pembuluh darah teman-teman. Kemudian yang kedua adalah emboli. Kalau emboli ini merupakan penyumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh gumpalan udara, ya gelembung udara maupun lemak, atau bisa juga disebabkan oleh cairan ketuban. Kemudian aneurisma adalah penggelembungan pembuluh darah otak ya teman-teman ya, yang juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Kemudian bisa disebabkan oleh trauma arteri baik karotis maupun vertebralis ya teman-teman ya. Trauma adalah adanya hantaman atau benturan ya teman-teman ya pada arteri karotis ataupun vertebralisnya. Jadi gangguan-gangguan inilah yang pada sistem pembuluh darah atau sirkulasi atau vaskular itu yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Trombosis emboli ini biasanya pada stroke ya teman-teman ya, stroke non hemoragik. Kemudian yang kedua adalah ensefalitis. Nah, ensefalitis ini merupakan infeksi pada otak yang disebabkan oleh bakteri atau virus atau fungi ya. Fungi itu jamur ya maksudnya teman-teman ya. Nah, ensefalitis ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran juga teman-teman. Sesuai dengan trias ensefalitis atau gejala dari ensefalitis ini sendiri, yang pertama ialah demam, kemudian penurunan kesadaran, dan kejang teman-teman. Itu gejala klinis dari si ensefalitis ini. Jadi bagi kalian yang mau tahu lebih dalam tentang ensefalitis,
Aku taruh link videonya di deskripsi di bawah ini ya. Kalian bisa cek di description box. Kemudian yang ketiga adalah metabolik. Nah, gangguan metabolik sistemik inilah yang mengganggu kerja otak juga nih, yang menyebabkan penurunan kesadaran juga. Gangguan metabolik seperti apa sih? Nah, yang pertama itu bisa hipoglikemi, bisa juga koma hepatikum, teman-teman. Itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Dan masih banyak gangguan metabolik sistemik yang lainnya juga ya teman-teman, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi hipoglikemi itu adalah kondisi di mana kadar gula darah atau gula dalam darah itu kurang ya teman-teman ya. Kemudian kalau koma hepatikum itu merupakan kegagalan organ hati untuk melakukan tugasnya, yaitu metabolik. Kemudian yang keempat adalah elektrolit. Nah, penurunan kesadaran itu dapat disebabkan oleh gangguan keseimbangan elektrolit teman-teman. Seperti apa sih contohnya? Yang pertama adalah hiponatremia. Dan yang kedua yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran itu adalah hipokalemia. Dan ini cuman beberapa contoh dari gangguan keseimbangan elektrolit yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran ya teman-teman. Masih banyak yang lain juga. Kemudian penyebab penurunan kesadaran yang kelima adalah neoplasma. Jadi neoplasma atau tumor atau benjolan abnormal ini dia dapat menyebabkan kesadaran menurun atau penurunan kesadaran teman-teman. Itu baik tumor primer maupun tumor sekunder atau yang sering disebut dengan tumor metastatik. Nah, tumor primer ini sendiri merupakan type tumor yang dimulai dari sel otak dan bisa menjalar ke bagian otak lainnya atau ke tulang belakang juga teman-teman ya. Tapi tumor primer ini dia tuh jarang banget untuk menyebar ke organ lain. Sedangkan untuk type tumor sekunder atau yang sering disebut metastatik itu type tumor yang dimulai dari bagian tubuh lainnya kemudian dia menyebar ke otak. Itu yang namanya type sekunder teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, penurunan kesadaran pada pasien yang mengalami neoplasma atau tumor ini yaitu tidak secara langsung ya teman-teman ya, yaitu berangsur-angsur namun dia itu progresif begitu. Kemudian penyebab yang keenam adalah intoksikasi. Intoksikasi adalah keracunan atau tertelannya toksin dalam makanan yang sebelumnya diproduksi oleh mikroba atau yang terkontaminasi dengan mikroba teman-teman. Nah, apa aja yang dapat menyebabkan keracunan? Yang pertama adalah keracunan opiat. Opiat itu merupakan kelompok zat psikoaktif yang diturunkan dari tumbuhan popi teman-teman. Nah, tumbuhan popi ini nama lainnya tuh ya opium atau candu atau opium teman-teman. Nah, termasuk juga dalamnya itu morfin dan kodein juga dan lain juga teman-teman. Kemudian bahan yang lain yang dapat menyebabkan kecanduan itu ya kecanduan cyanida, kecanduan alkohol, kecanduan obat-obatan, terus kecanduan obat herbal juga bisa loh teman-teman. Kemudian logam berat, terus kemudian jamur ya, tanaman jamur dan tumbuhan yang lainnya juga. Dan bisa juga nih obat-obat ilegal loh teman-teman menyebabkan keracunan juga yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran begitu teman-teman. Kemudian penyebab selanjutnya adalah trauma. Jadi trauma ini juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran teman-teman ya, apabila terjadinya pada trauma kepala maupun trauma di bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan shock ya teman-teman ya. Biasanya sih disebabkan oleh trauma yang berat ya teman-teman ya, cedera kepala atau trauma yang berat pada kepala maupun bagian badan lainnya. Kalau misalnya cuman sekedar kontusio atau laserasi atau lecet-lecet itu biasanya jarang menyebabkan penurunan kesadaran. Atau tergantung sih, kalau misalnya pasiennya kaget atau penderitanya kaget baru dapat menyebabkan penurunan kesadaran juga atau pingsan. Kemudian trauma apa aja sih yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran itu? Yang pertama yaitu kontusio cerebri. Tadi kan aku bilang tuh kontusio itu
beberapa contoh ya, seperti kontusi cerebri atau enggak epidural hematoma atau intracerebral hematoma, itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran teman-teman. Dan masih banyak contoh lainnya ya teman-teman ya. Ini cuma gambaran aja yang aku kasih. Kemudian yang menyebabkan kesadaran yang terakhir adalah epilepsi. Epilepsi ini merupakan gangguan kesadaran ya teman-teman ya. Nah, gangguan kesadaran apa yang menyebabkan penurunan kesadaran? Yang pertama ialah epilepsi umum atau general epilepsi dan status epilepticus. Nah, epilepsi itu kan sebenarnya ada dua tuh teman-teman, ada partial epilepsi sama general epilepsi. Nah kan kalau misalnya partial ini setengah ya teman-teman ya, simple partial atau kompleks partial itu tidak menyebabkan penurunan kesadaran teman-teman. Tapi kalau misalnya general epilepsi ini yang seperti Epstein, myoclonic, terus atonik, tonik, kemudian tonic-clonic, itu jenis bangkitannya teman-teman ya, itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau kesadaran menurun teman-teman. Nah, kalau untuk status epilepticus itu merupakan suatu keadaan di mana epilepsi atau bangkitannya itu terjadi secara terus-menerus teman-teman, atau berulang. Alhamdulillah selesai deh pembahasan kita. Di video selanjutnya, aku akan membahas tentang penilaian tingkat kesadaran teman-teman. Ditunggu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang merasa channel ini bermanfaat, yuk subscribe dengan cara tekan tombol merah di sebelah kanan bawah. Jangan lupa like, comment, and share juga ke teman-teman atau ke orang-orang tercinta kalian, karena berbagi itu ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum.